Rusli lahir di Padang pada tanggal 7 Agustus 1889. Marah Rusli lahir di keluarga yang beragama Islam dan sebagai keturunan bangsawan. Ayahnya bernama Sultan Abu Bakar, seorang Demang dengan gelar Sultan Pangeran, keturunan langsung Raja Pagaruyung, dan ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan Setot Ali Basyah yang merupakan seorang panglima perang Pangeran Diponegoro. Gelar Marah diperoleh dari ayahnya yang bergelar Sultan dan ibunya yang tidak bergelar. Pendidikan pertama Marah Rusli yaitu di Sekolah Melayu kelas 2 dan tamat pada tahun 1904. Kemudian ia masuk sekolah raja atau Hofden School di Bukit Tinggi dan tamat pada tahun 1910. Marah Rusli dikenal sebagai murid yang pintar dan cerdas. Gurunya yang mengajar di sekolah raja pernah menganjurkan kepada Marah Rusli agar pergi ke Belanda untuk melanjutkan sekolah. Namun karena Marah Rusli anak tunggal, orang tuanya tidak menyetujuinya. Kemudian Marah Rusli masuk sekolah kedokteran hewan di Institut Pertanian Bogor dan tamat pada tahun 1915. Pada tahun 1911, ketika Marah Rusli sedang bersekolah di kedokteran hewan di IPB, Marah Rusli menikah dengan seorang gadis Sunda yang bernama Nyai Raden Ratna Kencanawati. Namun pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang diinginkan kedua orang tuanya dan tidak diketahui oleh kedua orang tuanya di Padang. Setelah pernikahan itu diketahui oleh orang-orang Padang mulai tidak bersimpatik dengan Marah Rusli. Karena pernikahannya tersebut, Marah Rusli disisihkan dari ikatan keluarga. Bahkan beliau dinyatakan keluar dari ikatan keluarga. Tetapi Marah Rusli kekeh dengan pendiriannya, beliau tetap mempertahankan perkawinannya. Marah Rusli beranggapan bahwa pernikahan tersebut merupakan jalan untuk sebuah keberhasilan studinya. Dari pernikahan Marah Rusli dengan istrinya, mereka dikaruniai 3 orang anak yang diantaranya 2 laki-laki dan seorang perempuan. Setelah tamat dari sekolah dokter hewan di Bogor, Marah Rusli bekerja sebagai dokter hewan di Sumbawa Besar pada tahun 1915. Pada tahun 1915, Marah Rusli pulang ke Padang. Beliau tidak dapat mengelak lagi atas rencana orang tuanya untuk mengawinkannya lagi dengan pilihan orang tuanya itu. Pernikahan itu berlangsung dengan perjanjian bahwa setelah resmi menikah, istri yang tidak dikenalnya itu dijatuhkan talak 3. Hal itu membuat orang tuanya semakin marah. Oleh sebab itu, Marah Rusli mengambil keputusan untuk kembali ke Bogor dengan segera. Pada tahun 1916, Marah Rusli menjadi kepala perhewanan di Bima. Pada tahun 1918, beliau pindah ke Bandung untuk menjabat sebagai kepala peternakan hewan kecil di sana. Tidak lama kemudian, beliau pindah ke Blitar dan menjadi kepala perhewanan daerah. Pada tahun 1920, Marah Rusli diangkat menjadi dosen pada Sekolah Kedokteran Hewan di Bogor. Pada tahun 1921, beliau menjadi dokter hewan di Jakarta. 4 tahun kemudian, di tahun 1924, beliau pindah ke Balige, Tapanuli, Sumatera Utara. Pada tahun 1920-an, Marah Rusli mengambil tema tentang percintaan. Maka dari itu, dalam sejarah sastra Indonesia, Marah Rusli tercatat sebagai pengarang roman yang pertama dan diberi gelar oleh H.B. Jasin sebagai Bapak Roman Modern Indonesia. Walaupun beliau bekerja sebagai dokter hewan, namun beliau memiliki minat yang sangat besar terhadap dunia sastra. Ketertarikannya terhadap dunia sastra sudah tumbuh sejak kecil. Beliau sangat senang mendengarkan cerita-cerita dari tukang kaba dan membaca buku-buku sastra. Beliau kemudian melihat bahwa adat yang mencakup tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Hal itu melahirkan pemberontakan dalam hatinya yang dituangkan ke dalam karya pertamanya, yaitu karya roman Siti Nurbaya. Tetapi dari keluarganya, beliau mendapatkan tentangan.
Roman Siti Nurbaya diterbitkan pada tahun 1920 di Balai Pustaka, Jakarta. Bahkan, Siti Nurbaya mendapatkan hadiah tahunan dalam bidang sastra dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1969 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Selain Siti Nurbaya, terdapat beberapa karya yang diperoleh Mara Rusli, yaitu Adalah Hami. Diterbitkan di Balai Pustaka Jakarta 1924. Lalu ada novel Anak dan Kemenakan terbit di Balai Pustaka Jakarta 1956. Ada beberapa karya yang ditolak Balai Pustaka, yaitu Tesna Zahara dan Anak Kandung. Pada masa revolusi, Mara Rusli berada di Solo. Beliau masuk Angkatan Laut Republik Indonesia yang disingkat ALARI dengan pangkat mayor untuk urusan pengangkutan angkatan darat, pertanian, perhewanan, dan perikanan, serta urusan pengawetan makanan untuk keperluan ALARI di Tegal. Pada tahun 1948, Mara Rusli menjadi dosen sekolah tinggi dokter hewan di Klaten. Pada tahun 1950, beliau menjabat sebagai kepala perekonomian di Semarang. Selain itu, beliau juga mendirikan Football Bond atau perkumpulan sepak bola. Beliau juga pernah menjabat sebagai komisaris PSSI di Semarang. Tahun 1951, Mara Rusli pensiun dari dinas dan kembali ke Bogor. Saat itu kesehatannya memburuk. Setelah sehat kembali, beliau bekerja di Balai Pustaka Penyelidikan Peternakan Bogor tahun 1952 sampai 1960. Beliau meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1968 di Bandung dan dimakamkan di Ciamas, Bogor, Jawa Barat.